Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama channel Andromeda dan ya pada bulan Oktober ya kan. Tepatnya gue nge-record ini ya kan tanggal 29 bulan 10 2019 ya kan. Atau 29 Oktober 2019 ya, setidaknya gue nge-record masih Halloween gitu. Dan mungkin gue nggak tahu nih kita gue nguploadnya ini uh, pas sudah bulan Oktober selesai atau enggak ya kan. Tapi kan keluar dari konteks itu kita malah bikin konten horor dan kita bakal membahas 5 fakta film Nightmares on Elm Street yang bikin merinding ya kan. Dikutip dari liputan6.com ya kan, liputan6.com ya kan, gue ambil dari liputan6.com dan katanya di sini satu faktanya adalah terinspirasi dari kisah nyata. Wow, Nightmares ternyata dari peristiwa yang menimpa beberapa pengungsi dari Asia Tenggara yang melarikan diri ke Amerika Serikat karena kekejaman Pol Pot, pemimpin Kamar Merah. Sejumlah anak muda dan sekelompok pengungsi ini disebutkan mengalami teror mimpi buruk yang sangat parah. Saking mengerikannya, beberapa pengungsi ini lantas menolak untuk tidur sampai akhirnya rasa kantuk memaksa mereka untuk memejamkan mata. Sejumlah pengungsi ini lantas ditemukan tewas dalam tidurnya. Artikel ini dimuat di koran La Times yang dibaca White Craven. Hal ini lantas mengusik pikirannya dan mendorong lahirnya upload A Nightmares on Elm Street. Yang fakta yang keduanya ada Freddy Krueger dan masa lalu Wes Craven yang menyeramkan. Ternyata sosok Freddy Krueger ternyata diangkat dari mimpi buruk di masa lalu Wes Craven sendiri. Pertama-tama soal nama Freddy yang digunakan untuk monster pembunuh ini. Freddy ternyata merupakan nama berandalan dari masa kecil Wes Craven yang kerap dibully anak-anak di sekitar. Semenjak penampilan Freddy dan mengerikan itu berasal dari trauma masa kecil Wes Craven. Kala itu Craven kecil tengah berjalan di apartemennya dan melihat wajah seorang gelandangan yang menyerupai wajah Freddy. Pria tersebut tiba-tiba berhenti dan menatap lekat. Wes Craven ini membuat Craven ketakutan setengah dan lari menuju apartemennya. Saat tiba di apartemen, ia ngintip melongok dari balik jendela dan melihat gelandangan tersebut masih menatapnya. Yang lebih mengerikan, pria tersebut lantas masuk ke gedung apartemennya. Kakak Wes kemudian hendak mengejar orang itu dengan tongkat baseball, namun sosok tersebut telah lenyap. Wow. Dan fakta yang ketiga yaitu ada guyuran darah. Salah satu adegan kematian yang paling diingat penggemar adalah yang menampilkan kematian Glenn yang diperankan oleh Johnny Depp muda. Dalam adegan kematian spektakuler ini, Glenn yang sedang tidur tiba-tiba ditelan ke dalam kasur. Setelah itu darah segar muncrat secara terus-menerus ke lantai kamar. Adegan ini dimuat dengan cara menata kasur dan properti pamuk secara terbalik sehingga darah bisa terlihat mengucur deras ke langit-langit. Nah, ternyata ada salah satu perhitungan tentang menata properti. Alhasil darah palsu sebanyak 500 galon atau sekitar 1.900 liter ini mengguyur segala perangkat elektronik dan sop kontak yang digunakan untuk keperluan syuting. Dasarnya ibunya Wes Craven menyebut kejadian ini sebagai Ferris wheel dari neraka. Baik, bisa dibayangin gitu kan, walaupun itu darah palsu tapi kan cukup creepy gitu kan, guyur semuanya terus sampai alat-alat elektronik buat syuting tuh kena ya kan. Jadi yang di situ tuh orang di situ tuh mandi darah. Wow, it's creepy. Dan fakta berikutnya ada cakar ya kan. Cakar, senjata khas yang dimiliki Freddy adalah sarung tangan dengan cakar yang sangat tajam. Senjata mengerikan ini ternyata terinspirasi dari kucing peliharaan Wes Craven. Kala itu ia melihat kucing peliharaan di tengah mencakar-cakar ya kan. Sementara di waktu yang sama ia melihat jarang tengah malam yang menayangkan iklan satu set pisau. Dan ini otomatis salah satu kelakuan dalam bawah sadar manusia yang dia sadar adalah dari atas cakaran binatang ya kan. Jadinya jadi rasa utama
Freddy Krueger kan. Cakar yang manusia dan wajah yang kata dari gelandangan itu yang kata kayak kebakar, yang kata ya kayak kebakar gitu, creepy ya kan. Dan dipadukan dengan cakar kucing yang nyakar dalam ketakutan akan cakar binatang ya kan, dan iklan pisau. Inilah senjata Freddy Krueger dan tangan-tangannya yang begitu creepy. Dan faktor berikutnya adalah kematian Tina yang bikin pusing katanya kan. Adegan kematian yang benar-benar dirancang khusus oleh Wes Craven, salah satunya adalah kematian Tina Amanda West ya kan. Tina saat itu sedang bersama-sama membaca di kamarnya dan diserang oleh Freddy. Dalam mimpinya, Tina pelan-pelan melayang dari kasur menempel ke dinding, lalu perlahan ke langit-langit kamar, sementara pacarnya hanya bisa menatap Tina yang melontar-lontar tanpa daya. Adegan ini dibuat satu set ruang khusus yang bisa diputar sehingga Amanda West bisa memperlihatkan ada gerakan ganjil dalam adegan tersebut. Adegan ini memang terlihat fantastis, namun karena di putaran ruang tersebut Anda harus pengalaman vertigo setelahnya. Bisa kalian bayangin ya kan, buat merancang sebuah adegan kematian untuk karakter Tina, bahkan aktrisnya tersebut mengalami vertigo karenanya. Dan vertigo tersebut itu sangat-sangat itu ya, tidak bisa diharapkan ya kan, tidak bisa di creepy, nggak kalah creepy-nya vertigo ya kan. Atas jadi bawah, bawah jadi atas, dan itu menambah itu ya kan, pusing gitu. Atas jadi bawah, bawah jadi atas, dan buka mata aja langsung pusing banget gitu ya kan. Jadi itu nggak kalah itunya sama nonton film horor ya, kalau vertigo itu jadi creepy banget. Dan mungkin itu aja ya kan yang gue sampaikan pada video kali ini. Kalau kalian suka, jadi kali ini cuman sebentar nih ya kan, belum 10 menit, dan oleh karena itu gue bakal itu ya kan bahas tentang Freddy Krueger ya kan. Freddy Krueger menurut gua ya kan, Krueger di Freddy Krueger ini tuh horor ya kan, horor banget, dan ya pokoknya horor banget. Dan Freddy Krueger tuh salah satu itu yang gua takuti ya kan, salah satu serial killer yang menurut gue bagus ya kan. Freddy Krueger, faktor serial killer yang buat gue takut ya kan pada saat zamannya ya kan. Namun ada banyak karakter horor yang seperti Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, Jigsaw ya kan. Yang paling itu sih sebenarnya itu ya urutannya, kalau menurut gue dari part keempat itu pertama Michael Myers, habis itu Freddy Krueger, Jason, Jigsaw ya. Karena Freddy Krueger ini itu kalau di dalam mimpinya dia walaupun kepalanya buntung dia masih bisa gerak coy, walaupun tangannya putus dia masih bisa gerak kalau dulu dilihat dari filmnya. Dan itu sangat naiknya banget ya, apalagi ya pas abis nontonnya. Dan abis itu gimana sih kalau kalian abis nonton film horor gitu pasti kebayang-bayang gitu kan. Apalagi Freddy Krueger itu tentang itu di mimpi, jadi ada chance kemungkinan besar kalian bakalan mimpiin Freddy Krueger saat abis nonton film dari Freddy Krueger. Itu chance-nya bisa sampai 60% ya kan. Ya baik penontonnya malam-malam jam 12 ya kan, habis malam lampunya dimatiin nonton Nightmares karena dari film Freddy Krueger kan, menambah kisah horor ya kan. Mungkin itu ya itu tambahan yang dari gue ya kan, ya belum 10 menit sih. Ya udah, kita sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy terus gimana sih. Dan jika kalian suka pada video kalian, jangan lupa di subscribe dan like ya kan, dan share, dan juga lupa dengan klik bel notifikasinya. Dan mungkin itu aja yang mau gue sampaikan. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy dan